wabarakatuh. Gimana kabarnya Nanda semuanya? Ustazah harap antum dengan keluarga sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berjumpa di dunia maya ini. Dan selawat beriring salam tidak bosannya kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Ananda semua, sebelum kita lanjutkan materi kita pada hari ini, jumpa lagi dengan Zah Fitri dalam pelajaran fisika. Antum masih ingat kan pelajaran fisika dengan Ustazah Fitri? Oke. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ananda semuanya, siap-siap antum mendengarkan materi dari Ustazah ya. Materi yang pertama pada kelas 8 ini yaitu mengenai gerak. Ya, mengenai apa Nanda? Ya, gerak ya. Mengenai gerak. Pada pembahasan gerak ini ya, antum mungkin udah tahu apa itu gerak karena setiap harinya antum melaksanakan gerak ya, setiap saat antum bergerak. Itu ciri-ciri daripada makhluk. Itu adalah merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak ya. Tetapi gerak pada kali ini bukan kita bergerak ya Ustazah fokuskan untuk pelajaran fisikanya. Apa itu gerak di dalam fisika? Nanti di dalam biologi ada lagi gerak itu apa ya. Oke, untuk antum pahami silahkan ikuti contoh dari Ustazah ya. Oke, coba antum semuanya perhatikan gerakan Ustazah ini ya. Ini adalah meja, ya. Ini meja. Ini Ustazah jadikan sebagai acuan, ya. Apa ini meja? Sebagai acuan. Oke, Ustazah bergerak melangkah, ya beberapa langkah ke sini. Ya, antum lihat itu meja. Apakah ada perpindahan Ustazah dari titik semula ke titik akhir? Ya, tentunya ada kan. Oke. Ya, di situ itu adalah contoh satu. Yang acuannya adalah meja yang Ustazah bergerak dan berpindah. Ya, itu yang pertama contohnya. Oke. Itu contoh yang kedua. Ini Ustazah membawa HP. Ya, membawa HP. Oke. Ustazah juga bergerak. Ya, Ustazah berjalan ke sini dari titik acuannya. Kira-kira apa yang dikatakan bergerak? Ustazah terhadap meja atau HP terhadap Ustazah? Nah, loh, siapa yang tahu? Yang dikatakan gerak ya Ustazah terhadap meja. Ya, sedangkan HP terhadap Ustazah tidak bergerak. Kenapa? Karena HP ini tetap berada di genggaman Ustazah. Dia tidak berubah posisi. Ya. Oke, jelas perbedaannya Nanda? Yang pertama Ustazah bergerak tanpa HP. Berarti Ustazah bergerak terhadap meja yang menjadi acuannya. Yang kedua, Ustazah membawa HP ini. Ya, bergerak dari meja nah sampai di sini. Ya, HP ini tetap di genggaman Ustazah. Jadi siapa yang bisa? Apa itu gerak? Ya, pintar. Oke, jadi bahwa gerak adalah perpindahan posisi dari satu titik ke titik yang lain menurut titik acuannya. Ya, udah paham Anda semuanya? Apa yang dikatakan gerak? Ya, oke. banyak juga
juga macamnya ya Nanda semuanya. Nah, yang pertama gerak lurus. Ya, gerak lurus. Ya, yang kedua gerak melingkar. Nah, dan yang ketiga gerak parabola. Ya. Tetapi pada materi kita ini kita khusus mengkaji mengenai gerak lurus. Ya, gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Ya, gerak lurus adalah gerak dalam lintasan garis lurus. Ya, seperti antum pergi ke sekolah menaiki sepeda motor. Ya, itu kan lintasannya berupa garis lurus. Ya, itu adanya adalah gerak lurus. Oke. Di dalam gerak lurus ini kita akan membahas apa-apa saja variabel yang ada di dalam gerak. Ya, kalau antum pergi ke sekolah sampai dari rumah sampai ke sekolah memerlukan waktu enggak? Ya, iya dong. Ya, antum pergi umpamanya jam 6.30 sampai 6.35, berarti ada waktunya 5 menit. Yaitu namanya variabelnya waktu. Ya, waktu kita simbolkan dengan T. Ya. Terus, apalagi variabelnya? Nah, adakah jarak di antara dari rumah antum ke sekolah? Ya, tentu dong ada. Ya, jarak, yaitu variabel yang kedua, jarak. Ya, jarak kita simbolkan dengan S. Ya, jarak kita simbolkan dengan S. Setelah itu antum di perjalanan ada cepat. Ya, kadang antum karena terlambat nih, antum ngebut bawa motor. Ya, berarti ada kecepatan. Ya, kecepatan kita simbolkan dengan V. Ya, bahasa Inggrisnya velocity. Ya, oke. Apakah hubungan antara ketiga variabel tersebut? Ya, nah, sekarang kita lihat variabel-variabel dan hubungannya. Nah, tadi ada kecepatan. Ya, kecepatan itu lambangnya V dan kita satuannya lah meter per sekon. Dari satuan kita dapat menyimpulkan kecepatan itu adalah jarak tempuh per satuan waktu. Nah, secara matematiknya kita bisa buatkan V sama dengan S per T. V sama dengan S per T. Ya, dimana V adalah kecepatan, S adalah jarak, T adalah waktu. Oke, bisa Nanda semuanya? Ya, V adalah S per T. Kalau ditanya dalam soal umpamanya ditanya jarak, ya bagaimana? Ya, antum di kelas 7 Daza tunjukkan juga bagaimana cara menurunkan rumus. Kalau V sama dengan S per T, ya S per T, maka untuk mencari S, siapa yang tahu? Ya, kita kali silang. S sama dengan V kali T. Ya, V kali T. Oke, ada dua rumusnya. Kalau kita mau mencari T, bagaimana? Kalau mencari T? Ya. Oke, kalau mencari T, kita pindah ruaskan. Oke, untuk mencari T, ya kita pindah ruaskan aja. T-nya kita pindahkan di sebelah kiri sama dengan, berarti T sama dengan V-nya kita letakkan ke bawah. T sama dengan S per V. Oke, berarti udah ada 3 rumus yang antum ketahui. Nanti di dalam soal mau ditanya V, antum dapat. Mau ditanya S, antum pasti bisa. Dan mau ditanya T, ya pasti dong. Oke. Ya, tapi ingat, satuannya harus satuan internasional. Ya, dimana satuan untuk T tadi sekon untuk internasionalnya, dan S itu meter, dan V itu meter per sekon. Kalau di dalam soal nanti ada jam satuan T, ada kilometer satuan jarak, ya apakah ini udah internasional?
Belum ya, nanti antum konversikan. Ya, 1 kilometer itu berapa jadikan meter, 1 jam itu berapa jadikan sekon. Oke, untuk lebih lanjutnya, untuk lebih supaya antum lebih paham, Za akan berikan contoh soal. Oke, anak-anak semuanya, untuk lebih pahamnya antum mengenai variabel yang sudah Za terangkat tadi, mengenai ada variabel kecepatan, ada waktu, ada jarak. Ya, sekarang coba antum perhatikan soal yang Zah berikan ini. Ya, sebuah mobil mainan ya, bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Ya, kecepatan 10 meter per sekon. Oke, berapakah waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 500 meter? Nah, ya, kira-kira apa yang kita ketahui dari soal tadi? Ya, betul. Ya, coba perhatikan, kita bahas sepenggal demi sepenggal. Ya, kita buat diketahuinya. Ya, seperti waktu antum di kelas 7, berarti kita buat diket V sama dengan 10 meter per sekon. Oke, kita lanjut soalnya. Nah, berapakah waktu yang diperlukan? Ya, berarti apa yang ditanya? Waktu. Ya, ditanya waktu. Ya, waktu lambangnya T. Oke, berapakah waktu yang diperlukan? Nah, berarti yang ditanya adalah waktu. Ya, waktu simbolnya T. Ya, yang ditanya T. Oke, apabila bergerak sejauh 500 meter. Berarti apa itu? Jarak. Sejauh berarti itu jarak. Jarak simbolnya S. Ya, S sama dengan 500 meter. Oke, yang ditanya sudah, yang diketahui sudah. Sekarang kita jawab. Yang ditanya tadi T, ya, T. Siapa yang tahu apa rumus T? Ya, betul. T dapat kita cari dengan S per V. Oke, yang ditanya adalah waktu. Ya, waktu itu T. Apa rumus T tadi ya? Oke, T sama dengan S per V. Oke, silakan antum masukkan. Nilai S-nya sudah ada, nilai V-nya sudah ada. Ayo, siapa yang bisa? Oke, pintar. Ya, kita lihat bersama-sama ya. T sama dengan S per V. S-nya tadi 500 meter. V-nya tadi 10 meter per sekon. Jadi 500 meter per 10 meter per sekon sama dengan 50 sekon. Iya, berarti waktu yang diperlukan untuk mobil mainan tadi bergerak ya sejauh 500 meter dengan kecepatan 10 meter per sekon adalah 50 sekon. Ya, paham anak-anak semuanya? Oke. Nah, itu untuk contoh pertama. Nanti contoh yang lainnya akan Zah berikan di PowerPoint. Ya, oke. Mungkin itu saja ya materi kita untuk kali ini. Dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan lagi pada materi berikutnya. Untuk mengakhiri materi atau pelajaran pada hari ini, marilah kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan